bisa beli rumah di usia dini. Kalau bisa di bawah 30 ya teman-teman, karena kalau di atas 30 itu artinya sudah sewajarnya. Halo semua, kembali lagi di Ayana Official. Di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman tentang gimana tips untuk membeli rumah, terutama untuk milenial nih, wajib nonton bagaimana tips bisa membeli rumah pada saat awal nikah. Oke, sebelum kita mulai video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, Ayana Official, supaya kalian semua mendapat update terbaru dari Ayana Official. Nonton video ini tolong sampai habis ya, supaya dapat informasinya nggak setengah-setengah. Nantikan keseruan video-video lainnya di Ayana Official. Oke, langsung kita mulai. Bagaimana sih? Kok bisa sih baru nikah udah bisa beli rumah? Oke, kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi teman-teman, aku di sini akan berbagi tips bagaimana bisa membeli rumah, terutama untuk milenial yang masih minim dengan tabungan, minim dengan pengetahuan. Kok bisa sih kita itu harus bagaimana langkah awalnya? Apalagi milenial ini pada ingin membeli rumahnya itu kadang sudah mempunyai tipe standar cita-cita yang kita inginkan. Misalkan milenial itu mempunyai cita-cita punya rumah yang minimalis, 2 lantai. Nah, mana mungkin sih kita bisa beli rumah 2 lantai? Emang situ punya usaha? Emang situ pengusaha? Belum tentu teman-teman. Sekarang, di zaman sekarang, itu terbuka luas untuk cara-cara bagaimana cara kita bisa beli rumah. Asalkan kita ingin mencari tahu dan juga kita ingin menggali terus informasi-informasi. Salah satunya teman-teman milenial bisa nonton Ayana Official, di mana tayangan Ayana Official ini akan banyak berbagi tips yang sangat bermanfaat insya Allah untuk para milenial. Oke, sebelum aku akan memberi tipsnya, aku akan ceritain dulu bagaimana awal mula pencarian rumah ini. Jadi, aku mulai dari tahun 2017 itu mulai mencari-cari informasi tentang rumah. Pada saat aku membeli rumah sebenarnya juga aku belum tahu bagaimana tips-tipsnya, dan semua itu masih hanya dalam mimpi. Pada saat aku mencari rumah, dimana tabungan aku di sini belum ratusan juta, sehingga aku tidak mungkin bisa mendp-kan rumah tersebut. Ya, kalaupun bisa mendp-kan rumah tersebut, mungkin DP minimal, dan juga bagaimana kita mencari-cari tipe-tipe rumahnya. Nah, tapi aku nggak patah semangat ya. Aku tetap selalu ikut. Kita bisa dibantu dengan searching informasi di awal, yaitu kita ikut ada pameran properti. Biasanya itu ada di JCC teman-teman. Periodenya bisa di tengah tahun dan akhir tahun. Nah, itu ada expo properti. Di situ nanti akan banyak properti baik dari swasta ataupun plat merah gitu ya. Jadi tergantung kita nih, kita mau pengembang developer yang bagaimana nih. Jadi kita searching dulu. Nah, terus juga pertimbangan aku, kebetulan memang pada saat nikah kita sudah kerja. Jadi aku dan suami sudah kerja, kita harus tentukan dulu lokasinya. Jadi teman-teman, itu sangat penting dalam pemilihan lokasi. Kenapa? Karena ini kita akan beli rumah untuk selamanya, untuk beraktivitas di sana. Jadi kalau bisa teman-teman jangan beli rumah hanya tergiur karena oh itu murah, itu modelnya bagus, tapi sementara terbatas untuk mencapainya, aksesnya terutama akses. Jadi kalian sudah punya rumah bagus, tapi ternyata mungkin lokasinya tidak sesuai, tidak dekat dengan tempat kerja. Nah, itu malah akan menyiksa kalian sendiri. Oke, kalian enjoy di rumah itu dengan semua sudah sesuai keinginan kalian gitu, tapi nanti pada saat kalian, apalagi kalau kalian kerja butuh mobilisasi, tidak ada transportasi umum, mengandalkan untuk kendaraan pribadi,
menurut aku itu akan sangat susah, karena itu nanti akan menjadi stres di diri kalian sendiri. Oke, pada awal-awal kalian sangat mengikutinya dengan happy, karena nih aku masih punya rumah baru nih, jadi aku masih semangat nih beraktivitas. Tapi nanti percayalah, 2 tahun berjalan, 3 tahun berjalan, kalian akan lelah dengan sendirinya dengan kondisi itu. Kenapa? Ya karena aksesnya tadi yang tidak membuat kalian nyaman. Begitu teman-teman. Jadi aku sendiri dulu sudah mencoba tinggal di daerah Bekasi. Aku memang kerja di Jakarta Selatan. Nah, aku udah pernah tinggal di Bekasi. Memang akses aku waktu di Bekasi adalah kereta api atau KRL ya. Jadi kalau naik KRL itu transportasi umum yang paling efektif dan efisien. Cuman di sini harus ada effort lebih, dimana kita dari Bekasi itu stasiun awal untuk keberangkatan itu harus kalian harus lebih pagi, kalian harus pokoknya kita harus standby di waktu, tahu jam-jam kritis di mana itu yang tidak terlalu desak-desak, yang tidak harus didorong untuk masuk, itu kalian harus tahu. Nah, jadi aku sudah pernah merasakan dulu nih kalau aku tinggal di Bekasi begini gitu. Nah, jadi aku sendiri untuk mengakses ke Jakarta Selatan kalau aku mau pakai transportasi umum, menurut aku itu agak sedikit butuh usaha, dimana aku sendiri juga kadang lelah gitu. Jadi mungkin Bekasi belum menjadi pilihan aku untuk membeli rumah, karena aku masih beraktivitas setiap harinya ke Jakarta Selatan. Beda hal kalau aku meeting atau ada agendanya di Jakarta Pusat, itu sangat enak dari Bekasi. Kenapa? Karena KRL-nya langsung turun bisa di Tanah Abang, bisa di Gondangdia, bisa di Sudirman, jadi enak ya. Nah, jadi tergantung kebutuhan lagi, balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Ingat ya teman-teman, tidak semua case ini sama di setiap orangnya. Ini aku sharing dari sisi aku atau pengalaman yang pernah aku lakukan. Jadi aku menentukan lokasi sekarang. Nah, gimana ya, di mana ya? Akhirnya kita mencari titik tengah. Lebih ideal kalau misalkan mau beli di Jakarta banget, mungkin milenial agak masih susah, karena ini aku realita, karena memang rumah-rumah di Jakarta sekarang rata-rata memang pakai DP dan juga cicilannya juga mungkin ya, karena tanah di Jakarta juga beda ya. Jadi gimana nih, tengah-tengah antara suami dan aku, ya udah kita memutuskan ambil rumah di Tangerang Selatan. Nah, itu solusi karena tengah-tengah antara Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, tempat suami aku kerja. Nah, kita putuskan di Tangerang Selatan. Jadi sebelum aku mencari di Tangerang Selatan, itu nggak sesimpel itu. Aku juga harus lebih mencari informasi lagi dengan ikut expo. Mungkin aku expo, jadi aku jarak antara nikah dan beli rumah itu 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, sebenarnya nggak kebayang sih dalam 3 bulan ke depan aku bakal punya rumah. Jadi aku masih ngontrak nih, masih nyewa di apartemen. Jadi nggak kebayang dalam 3 bulan ini aku akan ambil rumah, tapi tetap tidak putus semangat. Karena kan kondisinya pada saat habis nikah, ya tahu sendirilah milenial kalau habis nikah emang punya tabungan. Ya mungkin punya, cuman kan emang bisa buat nge-DP rumah yang besar, yang sesuai keinginan mungkin ya. Tapi kita nggak pernah patah semangat, kita tetap kita masih berdua, belum ada kegiatan, belum ada tanggungan, kenapa enggak jalan-jalan aja, lihat-lihat expo ya kan. Nah, isi waktu berharga gitu ya untuk berfaedah. Jadi kita tetap mencari informasi rumah-rumah gitu ya. Sampai aku pernah setelah aku cari lokasi, aku udah tahu Tangerang Selatan. Kedua, aku mencari developer atau pengembang yang dari BUMN. Kenapa? Karena ya sama aja lah kayak pekerjaan, kita akan lebih merasa secure kalau itu plat merah gitu, ada jaminannya dibanding kalau yang swasta. Ya swasta sekarang udah bagus-bagus juga sih, jadi balik lagi ke teman-teman, kalau aku pilihannya mencari yang plat merah, yang BUMN gitu ya. Jadi banyak nih pengembang-pengembang baru dari BUMN yang sangat gencar dengan model-model baru, harga bersaing. Wah, gila-gilaan sekarang, emang di era sekarang tuh serba enak ya, nggak kayak zaman dulu mungkin ya. Sekarang udah sangat terbuka, sangat berkembang, sangat kreatif. Ya udah, aku memutuskan untuk mengambil yang
mencari-cari informasi untuk pengembang yang BUMN. Ternyata aku dapat dan di daerah Bogor guys. Nah tadi kan aku pengen Tangerang Selatan, tapi sesuai kriteria ternyata di Bogor. Nah kita sampai sudah membayar booking fee, saking semangatnya, padahal bayangannya belum ada nih untuk apapun itu, tapi sudah sangat yakin ngambil booking fee. Memang ya kadang orang baru nikah itu ya nggak tahu dibilang halu atau gimana, tapi punya cita-cita itu agak yang aduh gue pengen begini nanti nikah, ada ideal dari tubuh itu yang ingin langsung aku harus begini, aku harus begitu, keinginan kuat itu. Bahkan mungkin ini nggak perlu kalian contoh karena terlalu buru-buru ngambil keputusan. Aku bayar booking fee untuk mengambil rumah daerah Bogor tersebut. Nah untungnya aku belum bayar lebih, jadi hanya booking fee aja, itu sekitar 1 juta atau 1.500.000. Udah dapat merchandise nih kayak tas, goodie bag, terus gelas kayak gitu udah dapat karena dianggap kita calon buyer ya. Nah tapi ternyata ya mungkin itu feeling dari hati kecil, tiba-tiba ingin survei aja nih, ya udah yuk kita main ke Bogor, kita mau lihat sih gimana sih gitu kan lokasinya. Karena kalau secara brosur, secara penjelasan dari marketing itu kayak oh enak dekat stasiun Bogor. Aku kan emang ya udah biasa lah kalau naik stasiun, naik kereta, jadi yang penting akses aku KRL kalaupun di luar dari Jakarta gitu. Ya udah aku udah feeling, aku pergi ke Bogor. Ternyata guys itu jauh banget, dan juga jalanannya itu bener-bener kayak jalanan mungkin kalian kalau pulang kampung tuh naik turun segala macam tuh nanjaknya tajam banget. Itu nggak ya, lebih tepatnya kalau misalkan kita udah pensiun, udah nggak ada aktivitas, mencari ketenangan, ingin refreshing, itu tepat tinggal di sana karena emang hawa udara sejuknya itu memang bener-bener bagus memang sih. Nah katanya artis-artis banyak beli di sana. Saya juga sempat mikir ya mungkin artis ngambil di sana emang untuk mencari udara segar ya, karena sudah suntuk beraktivitas di Jakarta, jadi lebih tepatnya mengambil itu sebagai villa mungkin tuh lebih tepat. Memang asri banget. Nah tapi untuk kita yang masih mobilitas, apalagi masih milenial begini, masih mobilitasnya tinggi, itu kurang tepat. Jadi saya jelaskan ke marketingnya kalau begini kondisinya, dan akhirnya syukurnya si booking fee itu dikembalikan 100%. Itu teman-teman, jadi tolong dipikirkan lagi lokasi ya, jadi jangan tergiur dengan model segala macam, tapi balik lagi ke kebutuhan karena kita tinggal di rumah ini akan jangka panjang, jadi kenyamanan jangka panjang yang tolong dipikirkan. Kalau ego diri masing-masing mungkin gue bisa kok, gue masih muda, nanti gue pasti bisa kok naik kendaraan umum dari sana ke dari misalkan contoh dari Bogor ke lokasi kerja aku, mungkin saya sanggup kok dalam waktu 3 jam, saya kan masih muda. Iya betul ya, karena kita masih muda, masih semangat, 3 jam pun kita jabanin, Bandung Jakarta pun mungkin kita jabanin. Nah itu hati-hati, keputusan emosi, hati-hati. Nah oke, lanjut. Jadi setelah aku batalkan booking fee, ya ikut lagi expo segala macem, ya udah. Dan dari expo ya banyak dapat informasi segala macam, cuman belum ada action tindak lanjut lainnya. Nah jadi aku di sini pada saat awal nikah, setiap weekend itu aku jarang ke mall ya, maksudnya jarang main-main ke mall yang bersifat konsumtif, tapi kita jalan-jalan lebih ke survei rumah. Ini 3 bulan awal nikah ya, setelah nikah. Jadi aku itu dari Agustus nikah ya, 3 bulan 4 bulan ke depan baru bisa beli rumah. Nah itu kita mengisi waktu weekend itu dengan jalan-jalan mencari rumah, survei rumah. Oke ya sudah, kita sekarang udah kontraknya di apartemen di Jakarta Selatan, kita sekarang mau target rumah kita di Tangerang Selatan. Kita jalan-jalan ke Tangerang Selatan, kita ingin tahu bagaimana infrastruktur dari rumah tersebut, dari perumahan segala macam. Jadi kita mulai survei di Tangerang Selatan, itu mulai dari Bintaro, BSD, Alam Sutra, Serpong, Gading Serpong, pokoknya arah-arah Tangerang sana. Nah itu kita coba survei, main-main sambil main-main. Jadi memang ya kalau misalkan lapar, kita mengisi waktunya ya kita mampir ke mall sebentar, jadi enjoy aja gitu teman-teman, nggak yang dijadikan beban gue harus gimana, enggak. Jadi sambil jalan-jalan aja.
dapat informasi, wah kepengen ya bagus nih pada 2 lantai segala macam, tapi ada halangan lagi. Halangannya apa? Halangannya itu adalah harus ada DP 10% minimal, ada yang 20% dari rumah tersebut, dari harga rumah tersebut. Nah bagaimana? Jujur tabungan waktu itu sih ada. Tabungan apa? Nah tabungan dari aku pada saat kuliah. Jadi aku pada saat kuliah mulai dari tahun 2010 aku kuliah, aku kan beasiswa di kuliahnya itu di beasiswa, lalu ada beasiswa yang untuk uang jajan juga, lalu dari orang tua juga dikasih jajan. Nah sangat enak nih untuk konsumtif teman-teman, apalagi kosan itu dekat sama mall. Nah jadi kayak gampang banget untuk ngabisin uangnya ya. Tapi alhamdulillahnya dari dulu aku nggak pernah ingin kayak begitu, jadi tidak ingin berfoya-foya, aku langsung membelikan setiap aku bisa save uang. Belum dari aku jualan juga, dagang kecil-kecilan pada saat kuliah, semua itu aku tabung untuk membeli logam mulia. Jadi dari 2010 aku udah mulai nabung ya. Nah aku membeli logam mulia, nah nanti aku bakal sharing kenapa aku memilih logam mulia, apakah ini tepat gitu logam mulia ini untuk investasi. Jadi nanti aku akan share di next video. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu karena ini akan seru banget nih, banyak ilmu-ilmu yang akan insya Allah akan kalian dapatkan dari Ayana Official, karena ini real ya, berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan teori. Ya kita akan berusaha menambahkan teori-teorinya, tapi kita mungkin kalau di Ayana Official ini mungkin komposisinya 70% pengalaman, 30% teori ya. Jadi ini semuanya realitas show. Lalu setelah aku punya tabungan lah emas, jadi itu penting ya teman-teman, tetap harus nabung. Apapun bentuknya, yang penting teman-teman harus punya tabungan, jangan bener-bener nol ya pas awal nikah itu, usahakan jangan bener-bener nol. Jadi dari kalian, mumpung kalian masih muda, yuk kalian nabung, jangan konsumtif. Sekarang memang zaman sekarang itu untuk konsumtif itu sangat gampang karena semua dalam genggaman, semuanya ada di online shop. Jadi kalian tinggal pencet, tinggal transfer, uang sudah melayang. Jadi tolong pikirkan masa depan ya. Aku punya tabungan yang nggak seberapa ya, nilainya nggak seberapa teman-teman, nggak cukup buat DP yang rumah miliaran tersebut. Jadi lah aku harus gimana? Ya udah searching ke daerah Tangerang Selatan, ternyata semuanya rata-rata pakai DP. Nah pakai DP gimana ya? Ya udah kalau begitu kita turunkan spek nih, spek keinginan. Jadi kita tidak mencari yang 2 lantai lagi, karena memang cita-cita itu sangat pengen punya rumah 2 lantai ya, berapapun bagaimanapun modelnya, tapi usahakan bisa 2 lantai. Ini keinginan milenial nih pada saat itu, keinginan aku maksudnya. Jadi semangatnya itu untuk mencari rumah 2 lantai. Tapi setelah kita searching, expose segala macam, kayaknya wah mundur lagi nih. Ya udah kita coba jangan memaksakan diri, kita turun spek lagi. Ya udah sekarang yang mana yang nggak pakai DP, terus yang mana yang cicilannya masuk dengan pemasukan kita bulanan, jadi tidak terlalu memaksakan. Ya udah kita cari sekarang ya rumah standar lah, standar tipe 45, 36, pokoknya yang masuk dengan kriteria budget kita. Aku searching di Google, ini setiap weekend ya kita lakukan searching di Google, ternyata ada penemu perumahan daerah Bintaro yang dekat dengan BSD juga. Jadi kita langsung survei. Nah ini penting teman-teman, tipsnya itu juga kalian harus langsung survei, jangan lupa survei ya. Jadi jangan hanya melihat brosur langsung deal ya, seperti pelajaran aku tadi, kalian kalau bisa survei dulu. Jadi jangan main ambil keputusan booking fee dulu ya. Kalau marketing kadang tuh pinter ya, bilangnya harganya untuk hari ini aja, besok itu udah naik. Nah itu selalu akan dilontarkan marketing. Tapi percayalah teman-teman, kalau kalian hanya untuk slot yang dicoret warna kuning-kuning ini, oh stoknya tinggal segini, itu gampang banget bikinnya teman-teman. Bilang aja nih udah habis 60%, tinggal 10%. Itu trik marketing lah. Jadi kalian tolong tetap berpikir dengan jernih gitu ya. Jadi jangan mengambil keputusan emosi. Aku istilahin keputusan emosi di sini. Jadi
sudah mencari-cari gitu ya. Akhirnya aku langsung survei ke rumah yang udah masuk spek, masuk budget ya, dan secara infrastrukturnya kalau lihat di teori oke gitu, di Google, di search engine kita tuh oh bagus nih, udah kita coba main ke sana yuk. Ya udah, pada saat main ke perumahan A, terus ternyata di perumahan sebelahnya, wah itu keren banget. Ngelihat gentengnya, maksudnya atapnya tuh rata semua, bagus, baru gitu, perumahannya 2 lantai semua. Wah mimpi-mimpi dong, aku bener-bener kayak wah bisa nggak ya beli di sana, kayak begitu. Cuman setelah tadi ke perumahan A, aku nanya aja lumayan memberatkan ya, walaupun itu udah perumahan lama yang yang sudah agak bertahun-tahun, bukan ada yang take over juga punya orang, tapi belum terlalu serak gitu. Jadi kadang nih kalau mencari rumah ini juga tergantung feeling nih, kadang memang ada jodohnya kasarnya gitu. Jadi kita mencari perumahan tuh kadang kok langsung klik gitu, mungkin ini jodohnya, kayak begitu teman-teman. Tapi itu benar, jadi walaupun udah masuk kriteria tapi kok kayaknya belum serak, ya udah nanti dulu deh, lagi-lagi jangan emosi. Nah lalu cari ke rumah sebelahnya, wah ini keren banget, ini cita-cita aku banget. Lihat di brosur depannya, harga mulai 1,3 M. Wah langsung ciut lagi, nggak mungkin dong aku, maksudnya di sini mungkin nggak perlu dicontoh karena kalian harusnya tetap semangat ya, jangan kendor ya. Aku ngeliat brosur harga mulai 1,3 M aja udah langsung nggak mungkin, karena sebelumnya di expo kan udah banyak juga rumah-rumah di atas 1 M tapi ternyata nggak masuk kriteria ya. Jadi langsung kayak wah gimana ya. Tapi ya udah deh, kita iseng aja, minimal lihat rumah contoh gitu dulu motivasinya, minimal lihat inspirasi interior di dalamnya. Walaupun mungkin marketingnya juga ngeliat kita ya elah receh yang dateng mungkin menilai kita kayak masih anak kecil yang ingin beli rumah tuh, kayak mungkin di judgement juga ya, nggak mungkin lo bisa kasarnya gitu dalam hati kecilnya dia, walaupun dia tetap melayani. Cuman ya pesimis deal lah gitu kalau si marketingnya menilai. Ya akhirnya aku datang, ternyata ya mungkin itu jodohnya ditemukan di semua momen yang tepat. Momen yang tepat itu apa? Ternyata pertama ketemu jodoh marketing, maksudnya ketemu marketing yang sangat membantu, yang bener-bener helpful teman-teman. Jadi ini tips juga untuk kalian bahwa kita harus mencari rumah di mana marketingnya itu yang bersifat sangat membantu. Jadi ada juga marketing yang sekedar menawarkan, tapi kita harus suruh mikirkan solusinya. Kadang karena kita kurang pengalaman ya, kita nggak tahu juga solusinya. Kita yang tahu kita budget kita segini, kesanggupan kita segini, kita punya DP segini, kalau nggak masuk ya sudah. Paling negosiasinya kita boleh nggak harganya segini, paling di harga turun ya. Jadi lebih ke fokus harga turun. Nah tapi karena aku ketemu di perumahan B, malah perumahan yang bagus tadi, aku ketemu sama marketing yang pas. Jadi marketingnya itu malah sangat membantu. Dia benar-benar menanyakan, dan ini tips juga, kalau kalian itu harus jujur dengan marketing. Jadi marketing itu anggap itu sebagai solusi kalian. Jadi jangan pernah ngebohongin, bukan aku ngejudge kalian semua ingin berbohong ya, cuman jangan pernah kita misalkan berapa gaji bulanan bapak ibu kita, karena ingin di approve kita bilang aja segini gitu. Tapi itu jangan teman-teman, itu salah. Jadi kita justru harus bilang, Bapak Ibu marketing, saya ini sangat ingin membeli rumah ini, tapi keterbatasan A, B, C. Kalian sampaikan bahwa misalkan gaji bulanan kami joint income segini, terus kami hanya punya tabungan segini, kasih tahu semuanya. Terus keterbatasan lain apa, misalkan dari di lokasi segala macam. Nah kalau kalian menemukan marketing yang pas, marketing itu akan berusaha mencarikan solusinya teman-teman. Percaya, ada loh marketing kayak gitu, aku nemu. Jadi dia mencarikan solusinya, bahkan kita tuh tinggal enak, kita nggak usah mikir. Jadi dia kalau gitu gini, bahkan diyakinkan lagi, didorong lagi kalau kita bisa untuk beli rumah tersebut. Aku langsung shock, dia tiba-tiba, mungkin karena rezeki juga ya, jadi banyak faktor sih, keberuntungan juga. Jadi si marketing itu malah menawarkan bahwa kebetulan kami lagi ada program tanpa DP Bapak Ibu. Jadi memang
ternyata memang waktu itu kan memang dari pemerintah sendiri gencar memberikan rumah-rumah program tanpa DP, cuman banyaknya adalah rumah-rumah subsidi untuk program tanpa DP. Nah, kita nggak akan berpikir untuk rumah yang spek 2 lantai yang bagus begini itu tanpa DP. Nah, itu yang bikin kita agak sedikit bersyukur ya, nggak tahu bersyukur tapi kayak ya ampun, itu baru tanpa DP aja udah seneng, belum tahu nih cicilannya berapa. Ya udah langsung deh kita ngobrol lagi, makin semangat ngobrol sama marketingnya karena sangat helpful, dikasih tahu bahwa tanpa DP, terus disimulasikan cicilannya segini. Nah, pada saat simulasi cicilan dia hanya nanya, Bapak Ibu sanggup nggak? Dia hanya nanya itu, Bapak Ibu sanggup nggak? Dia terus kita kalkulasi gitu ya, kita bilang dengan mantap sanggup insya Allah. Karena apa teman-teman, begini prinsipnya, kalian milenial kalau misalkan mau beli rumah mending dari sekarang, kalau bisa sebelum punya anak. Karena apa? Karena ketika kita sudah punya keluarga yang makin keluarga cemara, makin bertambah anggota keluarganya, percayalah kebutuhan untuk sehari-hari itu pasti akan meningkat. Belum anak akan bertambah tumbuh kembang dewasa, untuk sekolah, menikah dan lain sebagainya. Jadi menabung itu akan menjadi sangat sulit bagi kita karena running kebutuhannya itu berpacu terus antara kebutuhan dan tabungan. Jadi saran aku, tips aku adalah kalau bisa kalian tanamkan semangat, keinginan, niat untuk mencari rumah sebelum punya anak ya, kalau bisa awal-awal nikah. Jadi langsung insya Allah kita bisa, karena kita belum punya anak, kita masih produktif, kita masih muda, kita masih semangat, kita masih bisa melakukan cara apapun dan tidak ada kata terlambat di usia kita. Begitu prinsip aku dan suami. Akhirnya kita merem bismillah gitu ya, kita tekadkan kuat. Akhirnya Bapak Ibu sanggup cicilan segini? Ditanyain marketingnya. Sanggup. Setelah sanggup, kata sanggup keluar dari kata calon buyer, calon konsumennya dia, si marketing tuh langsung bilang, oke, akan saya urus semuanya. Itulah contoh yang aku bilang marketing yang sangat helpful itu teman-teman, bener-bener helpful. Kita tuh kasarnya ya mempercayakan semuanya ke dia karena kita udah jujur segala macam. Semuanya itu dia yang bekerja, dia yang berproses. Kita menunggu hasilnya, kita siap-siap untuk membayarnya. Nah, lalu gimana? Kok bisa sih bener-bener tuh tanpa DP? Terus bayar apa di awal? Ada nggak? Gitu. Ini tips untuk kalian. Kalau cari rumah, kalau bisa nih, cari perumahan yang sudah include free biaya-biaya, free BPHTB, balik nama rumah, free biaya akad. Nah, ini juga biaya akad ini juga sangat memberatkan. Jadi biaya-biaya administrasi ini, itu kan biaya administrasi ya di luar harga rumah. Itu lumayan membuat kita menjadi pertimbangan teman-teman. Contoh begini, kalian sudah di-approve KPR, sudah di-approve nih dari bank A segini. Lalu tapi untuk akad kredit dengan bank tersebut, kalian harus punya uang misalkan 10%, 20% dari harga yang diakadkan. Itu syarat untuk kita bisa akad kredit. Nah, kita oke, rumah tanpa DP ya, tapi biaya akad gimana? Memang udah ada. Bisa jadi kita nggak akan akad kredit karena kita belum punya uang akad kreditnya. Sementara bank dari dia mengasih keputusan itu, keputusan approve KPR, dia langsung memberikan tenggat waktu 3-4 bulan atau ya maksimal mungkin 6 bulan ke depan untuk kita mempersiapkan akad kreditnya. Ya taruhlah kita untuk mencarikan dana atau menyiapkan uangnya itu di dalam kurun waktu 6 bulan. Ya artinya kita harus baru buru-buru menabung di 6 bulan itu untuk mengejar akad kredit. Nah, kalau misalkan terkumpul alhamdulillah, kalau enggak gimana? Jadi itu tips, harus cerdas juga kita mencari perumahan yang udah free semuanya. Sekarang tuh udah banyak kok teman-teman, kalau kalian mau cari free semuanya. Jadi kita bener-bener hanya tahu akad kredit dan cicilan. Makanya tadi pertanyaan dia hanya 2. Bapak Ibu ingin begini, kondisinya begini, lalu apakah Bapak Ibu sanggup dengan cicilan segini? Itu aja, biar saya urus semuanya. Itu yang dia lontarkan karena dia sudah punya solusinya, karena dia sudah tahu kondisinya. Kalau uangnya saya pegang berapa, nah bersyukurnya ketemu dengan marketing yang pas yang saya bilang tadi. Jadi ternyata surat-surat itu semuanya ternyata sudah masuk ke harga rumah.
Sebenarnya bukan sudah masuk ke harga rumah teman-teman, tapi si harga surat ini bisa dimasukkan ke akad kredit. Nah itulah pinternya marketing ini yang aku gak tahu bagaimana tipsnya dia, bagaimana triknya dia untuk mengemas itu semua seolah-olah itu sudah masuk harga rumah. Jadi makanya cicilannya sesuai simulasi, apakah bapak ibu sanggup segini. Nah sanggup jika untuk jangka waktu maksimal yaitu 20 tahun. Kalau aku ngambilnya itu di 20 tahun. Nah lalu setelah kita mengkonfirmasi ke marketing perumahan tersebut kalau kita sanggup dengan cicilan X gitu ya, nanti marketing akan berusaha mencarikan solusinya. Nah dia nanti bakal melakukan proses ke bank nih, kita tinggal nunggu dalam jangka waktu sekian. Jadi berapa sih yang aku keluarkan sebenarnya uang itu, percaya atau tidak, di sini aku mengeluarkan biaya administrasi di awal itu sebesar 25 juta. Jadi kalian milenial, kalau misalkan ada perumahan yang meniru konsep penjualan seperti perumahan aku, kalian spend uang di minimal 25 juta. Ya mungkin kalau untuk beberapa tahun ke depan mungkin minimal 30-50 lah. Kalian coba save juga ya. Bisalah milenial kalau hanya segitu. Harus bisa teman-teman. Jadi ketika kita punya uang, aku spend uang tersebut 25 juta untuk biaya administrasi saja, dimana uang ini tidak mengurangi sama sekali harga rumah, tidak mengurangi cicilan, jadi tidak masuk ke pengurangan harga rumah ya. Itu beda dengan DP. Kalau DP dia akan mengurangi biaya rumahnya, kalau ini uang administrasi tidak mengurangi harga rumah, jadi pure untuk proses administrasi segala macam. Ini untuk gambaran, kalau biaya akad kredit bank itu bisa di atas 50 juta, bahkan sampai 100 juta jika untuk rumah 2 lantai. Jadi ketika kita sudah membayarkan uang administrasi kepada developer tersebut, maka developer tersebut akan melakukan prosesnya. Paralel kita menunggu sambil berdoa, semoga di-approve bank tersebut. Nah rezekinya alhamdulillah bagus, langsung di-approve oleh bank. Akhirnya mulai akad kredit dan dapatlah rumah yang diinginkan. Begitu teman-teman, singkat cerita bagaimana perjalanan dan perjuangan aku untuk mencari rumah. Jadi tipsnya untuk teman-teman, pertama tipsnya adalah usahakan pasang niat dulu nih. Tips pertama adalah pasang niat. Yang kedua, tanamkan keinginan untuk membeli rumah sebelum punya anak. Yang ketiga, mulai menabung minimal untuk uang administrasi. Yang keempat, survei lokasi dan mencari informasi mengikuti expo perumahan. Lalu yang kelima, mencari perumahan yang free biaya-biaya, baik itu biaya BPHTB, biaya SHM, biaya administrasi akad kredit dan lain sebagainya. Semua biaya-biaya perintilannya usahakan sudah include. Yang keenam, kalian harus cari rumah yang tanpa DP. Yang ketujuh, temukan marketing yang sangat helpful. Jadi kalian coba gali ya, ada juga marketing lepas tangan. Nah itu harus dicari sebagai tips yang ketujuh. Yang kedelapan, buang jauh-jauh pikiran. Ini tips dari aku ya, buang jauh-jauh pikiran bahwa kalian harus nabung dulu untuk DP minimal 200 juta misalkan gitu, supaya bisa mendp-kan rumah. Nah itu buang jauh-jauh. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku sudah mencoba mengkalkulasikan, jika aku punya uang 200 juta untuk DP, itu nggak seberapa mengurangi harga cicilan aku sebulannya. Paling selisih di 1 juta atau 2 juta saja. Jadi DP itu mending, kalau kalian mau punya 200 juta, saran aku, dan kalian dapat rumah tanpa DP, mending kalian spend untuk mengisi interiornya. Itu lebih berfaedah teman-teman kalau kita memasang strategi dan harus cerdas. Tips yang ke-9 adalah pantang menyerah, harus tetap semangat dan tetap optimis. Demikian video kita kali ini, sudah berakhir keseruan sharing-sharing kita mengenai bagaimana milenial bisa beli rumah di usia dini. Kalau bisa di bawah 30 ya teman-teman, karena kalau di atas 30 itu artinya sudah sewajarnya dan harus, jadi bukan
percepatan lagi. Nah, demikian sharing di Ayana Official pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, menjadi semangat baru untuk teman-teman yang baru menikah atau yang akan menikah atau yang sudah menikah. Ayo semangat, kita bisa, kita milenial pasti bisa. Terima kasih, semoga kalian semua happy nonton tayangan-tayangan di Ayana Official. Di Ayana Official kita akan berusaha memberikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat, terutama untuk milenial. Wajib nonton. Terima kasih, demikian video kali ini. Kita akhiri video kali ini. Bagi yang belum subscribe, tolong dibantu sekali lagi untuk subscribe ya, supaya channel lebih maju ke depan dan juga memberikan manfaat untuk teman-teman. Lalu di-share ke teman-teman